Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Vera Liliana, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis, Program Studi PJJ 1 S1 Akuntansi, kelas AK 705, periode ganjil 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Etika Rahmawati Nurmazakia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis dengan judul Pengambilan Keputusan dan Kerjasama Tim. Pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga membangun kerjasama tim yang efektif. Kedua hal ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan organisasi, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan etika bisnis yang berkelanjutan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas konsep pengambilan keputusan, peran pemimpin, kerjasama tim, serta keterkaitannya dalam perspektif etika bisnis. Kita akan masuk ke pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Proses ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan bukanlah tindakan spontan, melainkan proses yang sistematis dan rasional. Selanjutnya adalah peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pemimpin memiliki peran strategis sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan. Setiap keputusan yang diambil harus selaras dengan visi dan tujuan organisasi. Selain itu, pemimpin juga menjadi penanggung jawab atas dampak keputusan baik terhadap karyawan, organisasi, maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, pemimpin dituntut menjadi penjaga nilai dan etika agar keputusan tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga bermoral. Pemimpin yang baik mampu mengambil keputusan secara adil, rasional, dan transparan, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan strategis bersifat jangka panjang seperti ekspansi bisnis atau merger. Kedua, keputusan taktis yang mendukung strategi, misalnya penentuan target penjualan. Ketiga adalah keputusan operasional bersifat rutin dan harian seperti pembagian tugas kerja. Nah, ketiga jenis keputusan ini saling berkaitan dan membutuhkan peran kepemimpinan yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kedua, pengumpulan informasi, tiga, penyusunan alternatif solusi, keempat, evaluasi alternatif, kelima, pemilihan keputusan terbaik, keenam, implementasi keputusan, ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Tahapan ini membantu pemimpin agar keputusan yang diambil lebih terstruktur dan minim risiko. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam perspektif etika bisnis. Dalam etika bisnis, keputusan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu nilai keadilan dan kejujuran agar tidak merugikan pihak tertentu, kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku, dampak terhadap karyawan, terutama kesejahteraan dan keamanan kerja. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemilik, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah pengertian kerjasama tim.
Kerjasama tim merupakan proses bekerja bersama antar individu yang memiliki tujuan yang sama, dengan saling melengkapi peran dan kemampuan, serta dilandasi kepercayaan dan komunikasi. Kemudian, pentingnya kerjasama tim dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, kerjasama tim sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi konflik internal, dan mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, karakter tim yang efektif. Tim yang efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, serta saling menghargai pendapat. Kemudian, peran pemimpin dalam membangun kerjasama tim. Pemimpin berperan penting dalam membangun kerjasama tim dengan cara menciptakan iklim kerja yang positif, menjadi teladan dalam bersikap etis, mengelola konflik secara adil, dan mendorong partisipasi seluruh anggota tim. Kemudian, hubungan pengambilan keputusan dan kerjasama tim. Keputusan yang baik seringkali dihasilkan melalui diskusi dan pertukaran ide dalam tim. Kerjasama tim membantu mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Hal ini terlihat pada contoh kasus. Kita akan masuk ke contoh kasus singkat. Nah, pada contoh kasus pengurangan jam kerja karyawan, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi karyawan dan keberlangsungan perusahaan melalui pendekatan diskusi tim dan etika bisnis. Nah, yang terakhir kita akan masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan dan kerjasama tim menjadi faktor pendukung utama dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas. Etika bisnis harus menjadi landasan dalam setiap keputusan agar pemimpin mampu menyeimbangkan logika, empati, dan nilai moral. Seperti yang disampaikan oleh Simon Sinek, leadership is not about being in charge, it is about taking care of those in your charge. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.